Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Xiaoyan perlahan keluar dari asosiasi alkemis di bawah banyak tatapan yang semuanya mengandung berbagai arti bagi mereka. Dia berdiri di pintu masuk utama dan menyaksikan langit yang berangsur-angsur menjadi gelap. Pikirannya agak kosong saat dia melakukannya. Dengan berakhirnya Grand Meeting, seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa jauh lebih rileks. Hanya tanpa tekanan untuk benar-benar merebut tempat juara, dia bisa benar-benar menghela nafas lega. Hal ini benar-benar menghabiskan terlalu banyak semangat seseorang, Xiaoyan tertawa getir. Jika bukan karena Ratu Medusa yang mengatakan kalimat itu saat itu, Xiaoyan tidak akan mau mati-matian melakukan pekerjaan yang melelahkan dan berpartisipasi dalam pertemuan besar ini. Saat dia mengingat peringatan Ratu Medusa, telapak tangan Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi diam-diam menyentuh Seven Colored Heaven Swallowing Python yang dililitkan di lengannya saat tertidur lelap. Dia tidak tahu apakah itu karena Ratu Medusa yang semakin kuat, tetapi ular piton yang sekarang sering kali jatuh tertidur lelap. Kadang-kadang, saat Xiaoyan sedang berlatih, inderanya yang tajam terkadang merasakan bahwa ada dua roh yang menekan dan berkelahi satu sama lain di dalam tubuh kecil itu. Ada masalah di mana-mana, Xiaoyan mendesah pelan. Tanpa memiliki kemampuan untuk membantu 7 warna surga menelan piton, Xiaoyan hanya bisa melihat mereka bertarung. Meskipun pemenang terakhir dalam pertempuran ini pasti adalah Ratu Medusa, 7 warna surga menelan piton setidaknya membantu Xiaoyan mendapatkan hak untuk dapat berdiskusi dengan Ratu Medusa. Melihat bahwa Ratu Medusa tiba-tiba berbicara terakhir kali, kemungkinan pil roh pencairan ini sangat penting baginya. Meskipun formula obat saat ini sudah ada di tangannya, dia harus tetap mengandalkan Xiaoyan jika dia ingin pil obatnya dimurnikan. Oleh karena itu, saat ini dia tidak perlu khawatir akan terbunuh jika Ratu Medusa akan bangun suatu hari nanti. Xiaoyan menghirup udara yang agak dingin dan lembab. Dia membuang pikiran kacau itu dari benaknya dan berhenti sebentar di jalan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan berjalan ke arah di mana klan Nalan berada. Hari ini adalah terakhir kalinya dia perlu mengeluarkan racun dari Nalan Jie. Jika semuanya berjalan lancar, dia akan mendapatkan Seven Magical Green Spirit Saliva malam ini. Ketika saatnya tiba, dia akan mencoba dan melihat apakah dia bisa membangunkan Yao Lao dengan menggunakannya. Jika dia bisa membangunkan Yao Lao, dia akan memiliki perlindungan teraman dalam perjalanannya ke Mystic Cloud Sect kali ini. Jika dia gagal membangunkan Yao Lao, maka dia hanya bisa menguatkan kulitnya dan menuju ke sana. Karena dia sudah sejauh ini dalam perjalanannya, Xiaoyan tidak akan memilih untuk menyerah terlepas dari apa yang terjadi. Besok akan menjadi hari idol terakhir, jika memungkinkan. Sayangnya, hal ini juga memiliki beberapa kemungkinan serangan balik yang terjadi. Setelah berhasil menghaluskan 3 baris pada pil obat, serangan baliknya jauh lebih besar pada kelas dosi. Jika kekuatanku jatuh pada saat ini, itu benar-benar akan membuatku depresi. Xiaoyan menekan bibirnya sedikit. Jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya. Di dalamnya, ada pil roh hijau 3 baris yang telah disempurnakan kurang dari setengah hari. Meskipun Xiaoyan tidak bisa merasakan kekuatan sebenarnya dari Nalan Yanran, sepertinya kekuatannya tidak akan lebih lemah dari Mu Zan dari cara yang tajam dan mengesankan saat dia menyerang malam itu. Dia bahkan mungkin melampauinya. Mu Zan sudah menjadi bintang 9 dosi. Jika Nalan Yanran melampaui dia, maka dia harus berada di sekitar kelas Dadosi. 3 tahun lalu, dia hanyalah seorang bintang doze. Selama periode waktu kurang dari 3 tahun ini dia benar-benar naik ke kelas Dadosi. Kecuali jika saya membuat kesalahan dalam penilaian saya, sepertinya dia mengonsumsi semacam pil obat yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatannya selama 3 tahun ini. Dengan kekayaan melimpah dari Mystic Cloud Sekte dan bantuan dari pil King Guhe, bukan tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat tersebut meskipun mereka sangat langka. Jika tidak, bahkan jika bakatnya luar biasa,
Tidak mungkin baginya untuk menjadi lebih kuat jauh lebih cepat dariku. Xiao Yan menunduk dan merenung. Kemampuan guru mungkin hebat dan tak terduga, tetapi pil obat itu membutuhkan berbagai bahan obat langka untuk disempurnakan. Dengan kemampuan saya, ada banyak hal yang tidak bisa saya dapatkan. Tanpa bahan obat yang cukup, guru tidak akan dapat memperbaiki pil obat terlepas dari seberapa hebat kemampuannya. Oleh karena itu, dia telah menggunakan dan menyempurnakan pil obat jenis katalitik selama beberapa tahun ini. Misalnya, cairan yang dapat merangsang potensi tubuh saat dioleskan meskipun menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, namun, guru tidak pernah membuat pil obat seperti yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Petik 2. Meringkas semua kondisi keduanya, Xiao Yan diam-diam merasa sedikit lega meskipun kekuatan Nalan Yanran telah meningkat pesat. Kita akan lihat bagaimana kalau saatnya tiba. Jika saya dapat membangunkan guru, saya tidak perlu mengambil risiko dan mengonsumsi pil roh hijau 3 baris. Jika aku gagal membangunkannya, Xiao Yan menghela nafas sebelum bergumam, kalau begitu aku hanya bisa mengambil resiko dan mencobanya. Saya sudah mempersiapkan selama 3 tahun hanya untuk hari ini. Saya tidak bisa membiarkan noda apapun yang dapat mengakibatkan kegagalan saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan untuk sementara menekan pikiran yang agak menjengkelkan ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Rumah klan Nalan sudah terlihat sebagian di tepi penglihatannya. Xiao Yan perlahan datang ke pintu masuk klan Nalan. Setelah datang setiap hari untuk membantu Nalan Jie mengeluarkan racun selama beberapa hari ini, Xiao Yan sudah sering menjadi tamu di tempat ini. Oleh karena itu, kedua penjaga di pintu depan tidak bertindak dengan cara yang tidak berpengalaman dan melangkah maju untuk menghentikannya. Sebaliknya, mereka dengan rendah hati tersenyum padanya, mengangkat tangan dan dengan hormat menuntunnya masuk. Xiao Yan mengikuti jalan kerikil kecil dan perlahan berjalan menjauh. Setelah itu, dia tiba di aula hanya untuk melihat bahwa Nalan Jie sudah menunggunya. Ketika Nalan Jie melihat yang pertama, dia tersenyum saat dia berdiri, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Selamat. Saat ini Anda dapat dianggap sebagai pria saat ini di ibu kota. Tidak ada orang yang tidak mengenal Anda." Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Namun, dia sedikit terkejut mengetahui bahwa Nalan Yanran yang selalu ada tidak bisa ditemukan. Nalan Yanran telah kembali ke sekte. Ada seseorang dari sekte di sini hari ini yang mendesaknya untuk kembali. Nalan Jie tampaknya memahami ketidakpastian Xiao Yan saat dia menjelaskan sambil tersenyum. Di permukaan, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Namun, senyum dingin muncul di hatinya, perjanjian 3 tahun semakin dekat. Dia secara alami harus kembali. Kakek Nalan, mari kita mulai sesi ekstraksi racun hari ini. Ini yang terakhir. Setelah malam ini, searing poison akan benar-benar keluar dari tubuhmu. Petik 2. Itu bagus. Terima kasih, teman muda Yan Xiao. Ke depan, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, Anda bisa datang ke klan Nalan kami. Selama saya berkuasa, saya pasti tidak akan menolak Anda. Nalan Jie berkata dengan rasa terima kasih. Masing-masing dari kita hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mengikuti di belakang Nalan Jie saat mereka masuk ke sebuah ruangan di samping. Setelah itu, mereka memulai sesi pengusiran racun terakhir ini. Sesi pengusiran racun terakhir sangat mudah sehingga sedikit di luar dugaan Xiao Yan. Tentu saja, dia dengan jelas memahami bahwa ini karena kekuatan spiritualnya melonjak selama Grand Meeting. Setelah mengalami tes semacam itu, dia tidak diragukan lagi menjadi jauh lebih mampu dalam mengendalikan api inti teratai hijau. Xiao Yan menyeka setetes keringat dingin dari wajahnya. Jarinya telah dihapus dari punggung Nalan Jie saat dia melihat wajah yang terakhir yang tiba-tiba menjadi jauh lebih kemerahan. Dia mengangguk dan berkata, "Selamat. Searing poison telah dihilangkan seluruhnya dari tubuhmu.
Saat dia mengucapkan kata-kata ini, mulut Xiao Yan mengandung sedikit kepahitan. Searing poison memang telah meninggalkan tubuh Nalan Jie, tapi akhirnya menabrak tubuhnya sendiri. Nalan Jie menghembuskan nafas panjang dari udara keruh. Udara keruh kali ini tidak lagi memiliki kandungan berwarna hitam seperti di masa lalu. Itu benar-benar tampak seperti yang dikatakan Xiao Yan. Searing poison, itu benar-benar telah dihilangkan. Petik 2. Saya tidak bisa berterima kasih atas kebaikan yang begitu besar hanya dengan kata-kata atau perbuatan. Saya yang lama tahu bahwa teman muda Yan Xiao ada di sini karena 7 air liur roh hijau ajaib itu, tetapi hidup saya tidak dapat dibandingkan dengan tanaman itu. Saya, Nalan Jie, berjanji kepada Anda bahwa jika ada kesempatan di masa depan, saya tidak akan ragu untuk membalas kebaikan Anda. Nalan Jie berdiri dan berbicara dengan Xiao Yan dengan suara yang dalam. Dari sikapnya, tampaknya dia sangat serius. Xiao Yan tersenyum tapi tidak berkomitmen. Asteris tepuk tangan asteris. Nalan Jie tiba-tiba bertepuk tangan. Sesaat kemudian, pintu kamar yang tertutup rapat dibuka. Seorang pelayan wanita membawa pot bunga giok yang berisi tanaman saat dia masuk. Saat tanaman ini muncul, aroma aneh yang menenangkan jiwa orang segera menyebar ke seluruh ruangan. Xiao Yan mengendus aroma aneh saat tatapannya langsung berhenti di tanaman di tangannya. Tanaman ini benar-benar berwarna hijau, tampak seolah-olah diukir dari batu giok hijau kualitas terbaik. Di atas tanaman, bunga yang memiliki 7 warna berbeda perlahan-lahan mekar. Saat melakukannya, Xiao Yan agak heran menyadari bahwa ketujuh warna itu benar-benar berubah secara bertahap, memberikan penampilan yang sangat cantik. Teman muda Yan Xiao, ini adalah 7 air liur roh hijau ajaib. Dikatakan bahwa jika seorang alkemis menggunakan api untuk memurnikannya menjadi cairan, itu akan memungkinkan roh yang kelelahan untuk pulih dengan cepat. Saat itu, saya telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkannya. Alasan saya mendapatkan searing poison itu juga karena memilih benda ini. Nalan Jie tertawa. Xiao Yan menahan kegembiraan di hatinya dan mengangguk sedikit. Dia menjilat bibirnya dan tidak membiarkan dirinya terbawa suasana. Teman muda Yan Xiao, karena kamu telah menyembuhkanku sepenuhnya, benda ini sekarang menjadi milikmu. Meskipun Xiao Yan mengendalikan dirinya dengan sangat baik, dia tidak bisa menipu rubah tua yang licik seperti Nalan Jie saat yang terakhir tersenyum saat berbicara. Terima kasih banyak. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dengan penuh syukur pada Nalan Jie. Dia tidak melawan lagi. Mengambil 2 langkah ke depan, dia menerimanya dari tangan pelayan wanita. Pandangannya bergerak ke atas dan ke bawah saat mengamati tanaman itu dengan penuh semangat. Meskipun air liur 7 ajaib hijau ini dapat disimpan di cincin penyimpanan, Anda harus membiarkannya menerima sinar matahari selama 1 jam setiap hari. Jika tidak, itu akan layu secara otomatis. Anda harus mengingat ini, Nalan Jie mengingatkan. Iya, mendengar ini, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Baru kemudian dia berani menyimpan 7 air liur roh hijau ajaib di cincin penyimpanannya. Dia berbalik dan berbicara kepada Nalan Jie, kakek Nalan, masih ada beberapa hal yang ingin saya selesaikan hari ini. Karena saya sudah menyelesaikan apa yang harus saya lakukan di sini, saya akan mengucapkan selamat tinggal. Petik 2. Begitu cepat, Nalan Jie bingung. Dia ingin membujuk Xiao Yan untuk tetap tinggal, tetapi melihat urgensi di dahi Xiao Yan, dia hanya bisa menelan kata-kata itu untuk menahannya. Sambil tersenyum, dia berkata, jika ada sesuatu yang kamu butuhkan di masa depan, kamu bisa datang dan menemukanku. Haha, aku akan. Saat dia tersenyum, Xiao Yan, yang sedang terburu-buru membangunkan Yao Lao, menangkupkan tangannya sambil menghadap Nalan Jie. Setelah itu, dia berbalik dan buru-buru keluar dari kamar. Di dalam ruangan, Nalan Jie memperhatikan Xiao Yan yang terbakar oleh ketidaksabaran, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Dia telah berencana untuk mengundang orang lain untuk makan malam untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi hubungan mereka. Xiaoyan terburu-buru saat meninggalkan klan Nalan. Dia ingin segera kembali ke penginapan tempat dia tinggal ketika dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Untuk memperbaiki 7 air liur roh hijau ajaib menjadi cairan, dia secara alami membutuhkan kuali obat. Kuali itu, bagaimanapun, telah dihancurkan selama Grand Meeting. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia buru-buru berjalan menuju rumah lelang primer. Karena dia takut dia akan tertunda jika dia bertemu Ya Fei, Xiaoyan hanya membeli kuali obat yang kira-kira sama dengan yang dia miliki sebelumnya dari bagian luar rumah lelang. Dia kemudian bergegas kembali ke penginapan tempat dia menginap tanpa henti. Dengan fokus penuh, Xiaoyan bergegas kembali ke penginapan, memasuki kamarnya dan memutar tangannya untuk menutup pintu dengan erat. Dia melangkah ke bagian dalam ruangan. Hanya setelah dia menghembuskan nafas kasar, dia akhirnya mengeluarkan 7 air liur roh hijau ajaib dan meletakkannya di atas meja. Duduk di sisi meja, tatapan Xiaoyan menatap langsung ke tanaman yang sangat indah ini untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas panjang. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, dia akhirnya berhasil. Hanya saja dia tidak tahu apakah itu akan berguna bagi guru. Xiaoyan perlahan menenangkan perasaan gelisahnya. Dia dengan hati-hati menutup semua jendela sebelum kembali ke sisi meja dan dengan penuh perhatian mempelajari 7 air liur roh hijau ajaib yang berulang kali berubah warna. Dengan isyarat dengan tangannya, kuali obat berwarna merah muncul di atas meja. Saat dia meletakkan tangannya di pot batu giok yang berisi 7 air liur roh hijau ajaib, Xiaoyan tiba-tiba melepaskan kekuatan tersembunyi di telapak tangannya. Sebuah retakan terdengar dan garis retakan yang dengan cepat mulai menyebar muncul seperti jaring laba-laba di permukaan pot giok. Jari Xiaoyan menekan pot batu giok yang dipenuhi dengan garis retakan. Seketika, yang terakhir benar-benar pecah, mengungkapkan akar dari 7 air liur roh hijau ajaib yang dibungkus oleh tanah di dalamnya. Setelah merenung sebentar sambil mengamati tanah yang lembab, telapak tangan Xiaoyan sekali lagi bersandar di dekatnya. Sebuah bibit api berwarna hijau pucat mengeluarkan suhu tinggi yang dengan cepat memanggang tanah yang lembab sampai kering. Pada saat ini, telapak tangannya dengan lembut menepuknya dan semua tanah yang terbungkus di luar 7 air liur roh hijau ajaib mulai menumpahkan dirinya sendiri, mengungkapkan bagian bawah dari akar yang tidak sedikit pun rusak. Telapak tangan Xiaoyan sedikit melengkung dan kekuatan hisap lembut perlahan menarik 7 air liur roh hijau ajaib yang kemudian dengan hati-hati ditempatkan ke dalam kuali obat. Telapak tangannya berputar sedikit dan api berwarna hijau yang terkontraksi dimuntahkan darinya. Xiaoyan menjentikkan jarinya dan bibit api dengan cepat dan tiba-tiba dimasukkan ke dalam kuali obat, berputar di sekitar 7 air liur roh hijau ajaib beberapa kali. Ketika api berwarna hijau muncul, suhu tinggi yang dibawanya menyebabkan 7 air liur roh hijau ajaib yang awalnya seperti giok hijau, dengan cepat mulai layu. Meski dahan dan daunnya layu, warna bunga 7 warna itu semakin cerah. Saat cabang dan daun benar-benar berubah menjadi abu dan menghilang, warna bunganya begitu cerah sehingga membuat mata orang yang melihatnya merasakan sakit yang menusuk. Selain itu, aroma yang kaya, seperti anggur kuno yang terkubur di bawah tanah untuk waktu yang lama, perlahan-lahan mulai merembes keluar dari saluran keluar api kuali obat. Seluruh jiwa Xiaoyan dirangsang saat dia menghirup aroma harum yang kaya. Dia terkejut menyadari bahwa kelelahannya, yang merupakan efek yang tidak diinginkan dari kompetisi meskipun dia beristirahat di siang hari, sebenarnya telah hilang sama sekali. Cek-cek, ini memang sesuatu yang bagus. Hanya aroma dari bunga yang memiliki efek aneh yang sebanding dengan pil obat tingkat 3. Ini sepertinya memiliki beberapa efek pada roh-roh yang kelelahan itu. Xiaoyan mengeluarkan pujian saat dia mengarahkan pandangannya ke kuali obat. Jarinya bergerak sedikit dan nyala api berwarna hijau yang mengelilingi bunga 7 warna,
tiba-tiba melompat ke depan, menyelimuti yang terakhir. Setelah itu, nyala api mulai membakarnya dengan keras. Saat nyala api menggeliat, Xiao Yan, yang sedang menatap kuali obat, tiba-tiba mengeluarkan yang lembut. Dia menyadari bahwa ketika Seven Magical Green Spirit Saliva sedang dikalsinasi oleh nyala api, cahaya 7 warna yang berulang kali berubah benar-benar mampu bersaing dengan Green Lotus Core Flame, mencoba untuk mempertahankan seluruh dirinya di dalam api. Hei, hal ini memang bukan hal biasa. Itu sebenarnya mampu menahan suhu api surgawi untuk waktu yang lama. Tapi, ini memang begitu. Xiao Yan dengan lembut tertawa ketika dia menyadari bahwa api teratai hijau bawah tanah berulang kali melonjak, cahaya 7 warna yang bersaing dengannya secara bertahap melemah. Dari kelihatannya, energi yang bisa digunakan oleh cahaya 7 warna itu terbatas. Xiao Yan melambaikan telapak tangannya dengan lembut dan sekumpulan api berwarna hijau dimuntahkan ke dalam kuali obat. Segera, suhu nyala api berwarna hijau sekali lagi melonjak. Setelah beberapa saat, itu benar-benar menelan cahaya 7 warna yang menolak dalam satu gerakan. Begitu cahaya 7 warna menghilang, bunga 7 warna itu segera menjadi lemah tak tertahankan. Hanya dengan satu gerakan dari nyala semai, kelopak bunganya dengan cepat layu. Tetesan embun 7 warna merembes keluar dari kelopak bunga yang layu dan berkedip dengan kilau yang aneh. Saat bunga 7 warna itu benar-benar layu, banyak tetesan kecil dari tetesan embun 7 warna mulai perlahan bergabung bersama, seperti mutiara cerah yang memancarkan cahaya 7 warna, tampak sangat menarik. Seharusnya seperti ini, bukan? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak lama setelah tetesan embun 7 warna muncul, dia menarik nyala api. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan penutup kaudron dibuka. Tetesan embun 7 warna terbang keluar dan menggambar busur pelangi di udara. Tetesan embun 7 warna yang terbang perlahan ditangguhkan sekitar setengah inci dari telapak tangan Xiao Yan. Saat itu bergerak, cahaya 7 warna yang lemah itu perlahan mengembang dan menyusut. Ini, bagaimana cara menggunakannya? Xiao Yan mengedipkan matanya dengan tidak yakin. Dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyapu sekali, hanya untuk menyadari bahwa titik embun 7 warna mengandung sejenis energi aneh yang akan menyebabkan roh melompat kegirangan. Namun, apa yang perlu dia lakukan agar Yao Lao menyerapnya? Xiao Yan menggerakkan tangan kanannya sedikit lebih rendah dan memperpendek jarak antara tetesan embun 7 warna dan cincin hitam gelap di tangan kirinya. Dengan senyum pahit, dia berkata, "Jangan bilang padaku bahwa aku harus membuangnya begitu saja." Xiao Yan tahu bahwa cincin hitam gelap ini juga mengandung kemampuan penyimpanan yang mirip dengan cincin penyimpanan. Namun, benda ini tampaknya hanya mendengarkan perintah Yao Lao. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan, tidak mungkin baginya untuk masuk. Xiao Yan kesal sebentar dengan cemberut, tapi masih tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Dia hanya bisa dengan hati-hati menempelkan titik embun 7 warna ke arah cincin hitam gelap. Menyusul pemendekan jarak antara dua hal, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa cincin hitam gelap yang selalu tampak kuno dan dalam tiba-tiba menjadi lebih terang. Ini memang efektif, sebuah kegembiraan besar muncul di hati Xiao Yan saat dia menemukan kejadian ini. Dia tidak ragu lagi. Dengan gerakan tangannya, tetesan embun 7 warna tiba-tiba menabrak cincin itu. Tabrakan di antara keduanya tidak menyebabkan titik embun 7 warna terlepas dari ring. Sebaliknya, anehnya itu melekat pada permukaan cincin. Dalam sekejap, cincin hitam gelap itu tampaknya telah berubah menjadi sesuatu yang terbuat dari 7 warna berbeda. Saat cahaya 7 warna mekar, cahaya berwarna hitam secara bertahap dipancarkan dari dalam cincin hitam gelap. Cahaya 7 warna tampaknya ditelan oleh cahaya berwarna hitam yang menyinari itu, menjadi lebih lemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mengikuti melemahnya cahaya 7 warna, yang berwarna hitam menjadi semakin pekat. Mengamati kejadian aneh yang terjadi di atas ring, kegembiraan liar muncul di wajah Xiao Yan.
Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada roh yang dia kenal dengan perlahan pulih. Cahaya gelap di cincin berwarna hitam menjadi semakin pekat. Akhirnya, itu tampak seperti lubang tanpa dasar. Pada satu contoh, cincin itu tiba-tiba jatuh dari jari Xiao Yan dan perlahan tergantung di depan yang terakhir. Cahaya hitam pekat ditarik dan dimuntahkan sambil mengulangi siklus ini tanpa lelah. Guru, apakah kamu sudah bangun? Saat dia menatap cincin hitam gelap di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan agak gelisah. Tidak ada jawaban untuk kata-kata Xiao Yan. Cincin hitam gelap hanya melayang seperti ini, tapi sosok Yao Lao tidak muncul seperti yang dibayangkan Xiao Yan. Apa yang terjadi? Xiao Yan membuka mulutnya sedikit, merasa sedikit tersesat. Dia akan mengulurkan tangannya untuk mengambil cincin itu ketika yang terakhir, yang selama ini diam, tiba-tiba bergetar hebat. Kekuatan spiritual yang luas dan menakutkan tiba-tiba berubah menjadi bentuk riak dan pecah dengan cincin di tengahnya. Ledakan energi spiritual yang tiba-tiba muncul menyebabkan ekspresi Xiao Yan sangat berubah. Jika gelombang penyerangan spiritual yang menakutkan ini menyerang dia, kemungkinan besar rohnya akan langsung hancur. Mata Xiao Yan menatap tajam pada riak energi spiritual yang telah menyebar. Dia dengan paksa menekan kepanikan di dalam hatinya. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari serangan pada jarak sejauh ini. Selain itu, ia juga yakin bahwa Yao Lao tidak akan menyakitinya. Riak energi spiritual melonjak dengan cara seperti kilat. Tepat sebelum bersentuhan dengan Xiao Yan, wilayah riak tertentu tiba-tiba berhenti dan kemudian menghilang. Serangan riak spiritual melompati Xiao Yan dan dengan keras melonjak ke atap. Gluk, riak spiritual yang samar-samar tidak merusak apapun di atap yang kosong dari orang-orang. Namun, di bawah titik hitam gelap, sesosok manusia tiba-tiba terlempar keluar. Seteguk darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Sinar bulan yang tersebar pada sosok itu menampakkan wajah tua dengan corak agak gelap. Ini buruk. Orang itu telah terbangun lagi. Di masa depan, saya tidak bisa berada begitu dekat dengannya. Bajingan ini, dia tahu bahwa saya tidak memiliki niat jahat, namun dia masih menggunakan serangan yang begitu kuat. Bayangan hitam menghapus jejak darah dari sudut mulutnya saat dia dimarahi. Jari-jari kakinya dengan lembut menekan ruang kosong, dan kemudian tubuhnya menghilang jauh ke dalam kegelapan dalam beberapa kilatan. Di kota terpencil puluhan kilometer dari ibu kota, Hai Bodong dengan acuh tak acuh menatap patung es manusia di bawahnya. Dia dengan sembarangan melemparkan daun yang jatuh ke patung es. Daun yang jatuh melayang di udara saat perlahan turun. Ya, ini Yan Li. Ayo pergi. Hai Bodong mengangkat kepalanya dan berbicara kepada dua bayangan di cabang pohon di atasnya sambil tersenyum. Iya, Fama dan Jia Lao sedikit mengangguk. Mereka baru saja akan bergerak ketika wajah mereka tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, mereka menoleh dan mengarahkan pandangan mereka ke ibu kota besar yang jauh. Benar-benar semangat yang kuat. Seruan keluar secara bersamaan dari mulut mereka berdua tanpa perencanaan sebelumnya. Segera, keduanya saling pandang dan keduanya bisa melihat ekspresi muram di kedua mata mereka. Kenapa ada orang sekuat itu muncul di ibu kota? Mengapa kami tidak mendengar kabar apapun? Jua Lao berkata dengan suara lembut dan dalam. Sebagai penjaga keluarga kekaisaran, dia harus segera menyadari ada orang kuat yang tiba-tiba muncul di ibu kota. Saya tidak tahu. Semangat ini terlalu kuat, jauh dari apa yang bisa saya bandingkan dengan suara lembut Fama tercekat. Di pohon lain, Hai Bodong juga menoleh dan menatap ke arah ibu kota. Mulutnya sedikit melebar dan kejutan berangsur-angsur muncul di matanya. Kekuatan spiritual ini tampaknya berasal dari dalam tubuh kecil Xiao Yan itu. Apakah dia sudah memulihkan kekuatannya? Petik 2. Ayo pergi. Kita harus kembali dan melihatnya. Hai Bodong menyipitkan matanya. Dia tidak memberitahu Fama atau Jia Lao tentang asal mula kekuatan spiritual ini. Dia hanya mengatakan sesuatu secara acak dan dalam sekejap, terbang cepat menuju ibu kota.
Iya, Fama dan Jia Lao mengangguk. Tubuh mereka melonjak dan mengikuti di belakang Hai Bodong. Saat mereka bertiga menghilang, daun yang melayang dan jatuh akhirnya mendarat di pahatan es. Segera, suara retakan yang jelas muncul dan patung es itu tiba-tiba pecah. Debu es memenuhi langit sebelum perlahan menghilang di bawah cahaya bulan. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.